Dulu ada aturan dalam ajaran orang Yahudi, kalau hari Sabtu itu tidak boleh melakukan apapun kecuali dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari besar orang Yahudi itu hari Sabtu, hari besar orang Nasrani hari Minggu, hari besar dan umat Islam hari Jumat. Tapi kita sekarang sudah mulai mengikuti Yahudi. Kalau hajat, kalau Sabtu Minggu, bersewer-werangan. Padahal hari Sabtu itu hari keagungan orang Yahudi. Hari agung dan besarnya itu hari Sabtu. Kalau Nasrani itu hari Minggu, hari kebanggaannya, hari mulianya. Kalau umat Islam itu hari Jumat. Tapi aneh ya, umat Islam kalau mendengar malam Jumat saja itu kedengarannya itu menakutkan. Padahal itu hari keagungan dan hari kebesaran Islam, hari Jumat. Dulu Yahudi dulu punya undang-undang hari Sabtu, Sabat itu kata ulama ahli tafsir itu bahasa Ibrani. Sabat, kalau bahasa Arabnya Sabtu, Sabat bahasa Ibrani. Arti Sabtu itu adalah artinya istirahat. Jadi Sabtu itu adalah artinya istirahat. Bahasa Ibrani. Dulu aturan-aturan Yahudi dulu kalau hari Sabtu itu nggak boleh melakukan apapun kecuali hari itu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata walau alimul ladzina tadaw minkum bisabti, orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang Yahudi Bani Israel, dia melanggar pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tidak boleh melakukan apapun kecuali untuk beribadah dan beristirahat. Ternyata orang Bani Israel ini, Yahudi Bani Israel ini di hari Sabtu dia melakukan pelanggaran. Mana pelanggarannya yang dilakukan pada hari Sabtu oleh Bani Israel? Ditafsirkan sama para ulama, yaitu Bani Israel itu pada hari Sabtu menangkap ikan. Jadi Bani Israel itu pada hari Sabtu menangkap ikan, padahal Allah telah melarangnya. Allah telah melarangnya. Jangan ambil ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu untuk beribadah. Dulu undang-undangnya seperti itu aturannya. Pada hari Sabtu dia mancing ikan. Kenapa? Hari Sabtu nggak boleh ngambil ikan karena di hari Sabtu itu ikan itu semuanya berkumpul. Jadi kalau hari-hari biasa ikan itu suka menghilang, nggak muncul ke permukaan laut. Kalau hari Sabtu itu ikan-ikan itu muncul ke permukaan laut, muncul. Jadi ketika mau mengambil ikan pada hari Sabtu enak, tinggal diambil saja karena ikannya itu muncul ke permukaan laut. Kalau hari-hari biasa itu ikan itu semuanya ada di dasar laut, di dalam laut, sehingga sulit untuk mengambilnya. Nah, orang Yahudi itu mengambil kesempatan. Orang Yahudi mengambil kesempatan, walaupun pada hari Sabtu dilarang, karena ikannya akan keluar muncul ke permukaan, karena untuk beristirahat kata orang Yahudi
kesempatan nih. Gak ada siapa-siapa di rumah nih. Itu kaki manusia itu gitu. Akhirnya Bani Israil itu melanggar lagi, Pak. Melanggar aturan Allah Subhanahu. Pada hari Sabtu tidak boleh kemana-mana, istirahat beribadah, dan ternyata dia keluar ngambil ikan, melanggar lagi, Pak. Makanya kata Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Akibat pelanggaran Bani Israil selanjutnya, dengan pelanggaran tersebut pada hari Sabtu dia mengambil ikan, Allah jadikan Bani Israil seekor kerang. Monyet. Wajahnya berubah menjadi monyet. Walaupun ini beda pendapat, menurut Imam Ibnu Katsir, qiradatan khasi'in di sini bukan wajahnya berubah menjadi monyet, tetapi karakternya, otaknya, hatinya, karakternya sama seperti monyet. Wajahnya biasa. Tapi menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama-ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud qiradatan khasi'in benar, Allah Subhanahu wa taala merubah wajahnya Bani Israil dari manusia menjadi monyet. Gara-gara banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, hidup itu jangan banyak melanggar aturan Allah. Larangan Allah, aturan Allah dilanggar lagi, aturan Allah dilanggar lagi. Udah jadi monyet baru tahu. Akhirnya Bani Israil dijadikanlah seekor kerang, monyet. Kenapa Allah itu bisa melakukan sesuatu? Pertama melanggar, Allah biarkan. Pertama, kedua melanggar, Allah biarkan. Ini sudah kesalahan berapa kali Bani Israil ini? Kalau kita kaji ayat sebelumnya, ini kesalahan Bani Israil yang berapa kalinya ini? Sehingga Allah jadikan Bani Israil wajahnya menjadi seekor monyet. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan bukan cuma wajahnya saja, tapi semua badannya menjadi monyet. Bisa, tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak jalan ke Cirebon, setelah jalan ke Sunan Gunung Jati, biasanya jalan ke kota, itu ada yang banyak monyet. Di Cirebon ada yang penjara, banyak monyet. Apa namanya itu, Hanuman? Itu katanya sejarahnya itu monyet itu dulunya manusia. Manusia meninggalkan sholat Jumat atau apa, nggak tahu, saya kurang jelas. Sehingga ada bahasa dari Syaikhul Makam itu, kamu nggak mau sholat nanti jadi kerang. Monyet. Makanya monyet walaupun banyak, nggak ada yang iseng baik-baik seperti monyet itu. Mungkin ada jalan sama seperti Bani Israil dulu. Makanya jangan terus melanggar aturan Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab kepada kita. Pelajaran buat hari ini dari ayat-ayat ini, dari kisah Bani Israil ini, pertama, jangan menolak syariat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyepelekan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, hikmah buat kita, jangan mengulangi kesalahan dengan sengaja. Jangan mengulangi kesalahan dengan sengaja. Yang ketiga, yang keempat, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil keuntungan. Itulah yang harus kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang dari awal saya jelaskan.
ayat ini, 4 ayat yang sudah saya jelaskan, bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, bukan cuma sekedar menghafal Al-Quran, tapi kita harus menggali isi yang terkandung dalam Al-Quran dan kita berusaha harus mengamalkannya. Karena orang yang hafal Al-Quran tidak memahami dan tidak mengamalkannya, maka Al-Quran tidak akan merubah perubahan pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin orang yang hafal Al-Quran itu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita baca Quran bukan sekedar baca, pahami, amalkan. Kalau anak kita tahfidz bukan sekedar tahfidz, suruh memahami dan mengamalkan. Mungkin itu pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil dari pelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga karakter-karakter Bani Israil itu dijauhkan pada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf